Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengolahan hasil peternakan domba dan bebek. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dominika Nelia Mayhuler, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Karina Kaspebrani, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Naila Khairunisa, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lisa Vanessa, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Putri Alusia, nomor absen 37. Yang pertama, daging domba. Karakteristik daging domba. Daging berwarna merah muda. Daging domba tidak sama dengan daging kambing. Hal ini dapat dilihat dari segi warna. Daging domba warnanya cenderung merah muda. Setelah itu ada serat-serat halus. Daging domba memiliki serat daging yang lebih halus dan jaringannya cenderung rapat. Setelah itu terdapat banyak lemak. Daging domba memiliki jumlah lemak lebih banyak. Kemudian ada produk olahan domba. Tentunya aneka menu dapat diolah dengan menggunakan daging domba sebagai bahan utamanya, yaitu seperti 1. Lem satai. Lem sate merupakan olahan daging yang ditusuk pada sebilah kayu dan dibakar. Namun, untuk olahan sate ini berbeda karena menggunakan daging domba sebagai bahannya. Selain itu, irisan lemon dan paprika ditambahkan agar cita rasanya maksimal. 2. Ada Middle Eastern Lamb Tart. Middle Eastern Lamb Tart merupakan olahan kue tart yang dipadukan dengan daging domba cincang pada bagian tengahnya. Olahan daging cincang ini dipadukan dengan tomat dan aneka bahan lain untuk memberikan sensasi rasa berbeda. Ada teknik pengolahan daging domba. Daging domba dapat diolah menggunakan teknik yang pertama, teknik grilling atau dibakar. Yang kedua ada teknik menumis, ada teknik memasak menggunakan sedikit minyak dengan suhu yang tinggi. Yang ketiga ada teknik braising, ada teknik memasak dengan sedikit air mendidih. Makanan yang akan diolah dengan teknik ini harus diolah terlebih dahulu. Yang keempat ada teknik poaching, yaitu memasak dengan media air dengan jumlah sebatas, menutupi makanan dengan api kecil sehingga suhu kisaran 92 derajat Celcius hingga 96 derajat Celcius. Daging bebek. Ada beberapa karakteristik daging bebek, yaitu yang pertama, warna daging bebek agak kemerahan. Yang kedua, daging bebek lebih liat dan basah, tetapi rasanya gurih dibandingkan dengan daging unggas lain. Yang ketiga, daging bebek memiliki aroma yang lebih amis, sehingga penanganannya lebih rumit dibandingkan dengan daging ayam, terutama untuk mengempukkan dagingnya yang liat serta menghilangkan aroma amis menyengat, dibutuhkan waktu dan pengalaman memasak. Produk olahan bebek. Daging bebek dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Berikut ini adalah contoh produk olahan daging bebek. Yang pertama yaitu bebek betutu. Bebek betutu adalah salah satu masakan yang menggunakan daging bebek untuk bahan utamanya. Masakan ini mengolah bebek betutu. Terdapat rempah-rempah seperti bawang merah, kunyit, lengkuas, jahe, laos, cabai rawit, serai, daun limau, daun salam, dan minyak kelapa. Cara mengolah bebek betutu ini juga sangatlah unik. Daging bebek dibungkus oleh daun pisang dan dibungkus lagi dengan pelepah pinang hingga rapat. Bebek yang telah dibungkus ditanam dalam lubang di tanah dan ditutup dengan bara api selama 6-7 jam sampai matang. Olahan bebek betutu ini biasanya dipakai dalam upacara adat Bali. Produk hasil olahan bebek masih banyak lagi, yaitu bebek rica-rica khas Manado, bebek bumbu hitam khas Madura, bebek bakar, dan lain-lain.
teknik pengolahan daging bebek. Untuk mengolah bebek, banyak cara dapat kita lakukan, yaitu seperti pertama, teknik yang paling simpel dan paling sering digunakan, yaitu dengan menggunakan deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Lalu teknik grilling atau memasak langsung di atas bara api, atau bisa disebut membakar. Lalu yang ketiga, teknik poaching, yaitu memasak dengan media air dengan jumlah yang sebatas menutupi makanan dengan api kecil, sehingga suhu kisaran 92 derajat Celcius hingga 96 derajat Celcius. Sudah dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompoknya Silvi sudah menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Pada dasarnya dalam pembuatan slide kalian sudah bagus ya, tidak terlalu banyak kata-katanya, kemudian juga didukung oleh gambar-gambar yang menarik. Kemudian pada contoh produk olahannya tadi juga kalian sertakan dengan gambarnya. Jadi mungkin ada beberapa olahan ya yang sekiranya awam bagi audiensnya itu bisa melihat dengan gambarnya. Jadi ada semacam gambaran yang buat sudah bagus. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Dwi, coba diarahkan pada ciri-ciri daging bebek. Coba diarahkan pada slide yang menunjukkan daging bebek tadi. Nah, di sini pada karakteristik daging bebek kan disampaikan bahwasanya daging bebek ini lebih liat dan lebih basah. Ya, kemudian dalam pengolahannya ini memang harus membutuhkan pengalaman yang lebih karena daging bebek ini kan punya ciri khas tersendiri. Nah, menurut kalian pengalaman yang bagaimana yang membuat kondisi daging bebek ini nikmat untuk dimakan atau dikonsumsi sehingga apa ciri khas daging bebeknya ini bisa muncul. Kan kita tahu kalau ciri khasnya daging bebek ini kan gurih ya, rasanya gurih kalau kita makan. Nah, coba dari apa yang sudah kamu ambil referensinya, coba kamu simpulkan. Kira-kira bentuk pengalaman yang seperti apa yang menjadikan dalam pengolahan daging bebek ini bisa bagus atau bisa maksimal. Coba disampaikan, silakan. Saling melengkapi boleh ya. Mungkin Silvi, Naila, Karina, Dominika, atau Tessa, silakan. Atau mungkin siapa dulu yang menjawab, kemudian yang lain bisa saling melengkapi. Silakan. Kamu pernah memasak daging bebek enggak? Pernah? Belum? Oke. Tidak, Mem. Pernahnya memakan. Oh, pernah makan. Ya, enggak apa-apa. Menurutmu rasanya daging bebek itu gimana dibandingkan sama daging ayam? Lebih enak yang mana? Daging bebek. Lebih enak yang daging bebek ya, karena mungkin ada lemaknya yang membuat rasanya gurih itu. Nah, coba dari kamu mengambil referensi atau apa ya istilahnya literatur yang sudah pernah kamu baca, kira-kira supaya kondisi dari masakan daging bebek ini bisa maksimal, kira-kira teknik yang harus kita lakukan apa supaya mengerti benar bahwasanya ciri khasnya daging bebek ini seharusnya seperti ini. Nah, jadi ketika nanti mungkin Bu Dwi masak atau orang tua kalian mungkin masak bisa jadi lebih tahu ya. Jadi untuk cara mengolahnya itu harus bagaimana supaya bisa mengempukkan daging, rasanya lebih gurih, coba diceritakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Siapa? Ya, Mem, saya. Oke, Karina.
Untuk mengolah daging bebek memang diperlukan pengalaman dalam memasak. Langkah-langkah yang diperlukan dalam mengolah daging bebek, pertama-tama itu kita harus membersihkan daging bebek terlebih dahulu. Pastikan dalam membersihkan itu harus benar-benar bersih supaya daging bebek tidak amis. Lalu kemudian mencabuti bulu bebek hingga tidak ada bagian bulu yang tersisa. Setelah itu daging bebek direbus kayak diungkep gitu, Mem. Diungkep ya? Dengan menggunakan rempah-rempah. Oke. Selain diungkep, mungkin ada teknik yang lain yang bisa kamu sampaikan. Selain diungkep. Kalau mengungkep kita butuh waktu berapa lama? Untuk daging bebek. Kalau daging ayam kan mungkin waktu setengah jam itu kan sudah dagingnya. Kalau kita pakai ayam yang broiler atau ayam potong itu kan nggak terlalu lama, ya kan? Kalau bebek itu berapa lama waktunya kita butuhkan supaya kondisinya empuk atau minyaknya keluar? Berapa lama, Nah? Dari yang kamu baca, berapa lama? Mungkin sekitar 1 jam. Hingga 1 jam. Yakin 1 jam? Yakin 1 jam? Kamu sumbernya dari mana itu? Kamu sampaikan demikian? Dari Google. Kamu ambil dari mana referensinya? Nah. Dari artikelnya siapa? Artikelnya siapa? Merdeka.com. Nah, yo, kan kalau Google kan ada artikelnya yang membuat siapa. Oh, di Merdeka. Baik. Jadi kalau kamu mengambil cuplikan atau karya seseorang, itu harus menyampaikan source-nya atau sumbernya dari mana ya sebagai bentuk penghargaan. Baik, coba di-scroll untuk olahan yang berikutnya. Selain daging bebek, tadi yang kedua apa, Nak? Daging domba. Coba tunjukkan untuk yang kedua, selain daging bebek, kamu tunjukkan daging domba. Nah, untuk daging domba, ini biasanya untuk bentuk pengolahannya bisa dimasak menjadi apa saja yang kamu sebutkan tadi itu. Olahannya apa yang sudah kamu sebutkan tadi? Oke, ada lem satai, kemudian Middle Eastern. Oke. Bedanya lem satai ini makanan khas mana ini, Nak? Makanan khas mana? Ada yang mengetahui lem satai ini makanan khas mana? Ada yang tahu? Kan di situ ada ciri khasnya kan dikasih irisan lemon, ada paprika. Ini kalau di Indonesia ya wes saat itu ya wes dibakar kayak gitu ya, bumbunya bumbu kacang. Kalau ini lem satai ini ciri khas dari negara mana atau masakan khas mana? Kemudian yang saya tanyakan, apakah potongan dagingnya ini sama dengan potongan daging yang biasanya kita jumpai di Indonesia? Apakah potongannya menyesuaikan atau lebih besar atau bagaimana? Silakan bisa dijawab. Kalau potongannya menyesuaikan, Mem. Seberapa biasanya? Biasanya ya dalam satu tusuk berapa? Satu tusuk berapa? Tusuk 3-4, Mem. 3-4. Ukurannya gede-gede apa enggak? Apa seperti rujak lilit atau seperti itu atau apa namanya itu? Yang potongannya kecil-kecil apa yang seperti itu? Ya, yang medium, Mem. Nggak kecil juga nggak besar, Mem. Nah, kemudian kalau untuk irisan lemon sama paprikanya, ini diletakkan di mana? Dalam masakannya, apa waktu saat memasaknya atau setelah jadi finishingnya dikasih lemon sama paprikanya? Biasanya waktu disajikan, Mem, itu di pinggir-pinggirnya gitu, Mem.
Tujuannya apa kok dikasih lemon sama paprika ini? Untuk Rasa menambah apa cita yang, rasa. nah ya, maksudnya rasa yang bagaimana yang mau dinikmati itu? Apakah ada maksud yang lain gitu? Kalau yang lemon biasanya buat nambah cita rasa, memang ada rasa asam-asamnya gitu, Mem. Oh gitu, berarti intinya kalau kita memasak lem satai ini memang cukup dibakar aja, berarti nggak perlu semacam ada apa ya, bumbu-bumbu yang lain tuh nggak ada waktu membakarnya. Nggak ada, Ya, kalau berarti cuma waktu membakar dibakar. nggak dikasih bumbu. Oh, dibakar saja, baru waktu disajikan ditambah paprika Dikasih. sama lemon, gitu. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk kelompoknya Naila. Terima kasih banyak. Silakan untuk share screen-nya bisa di off dulu, baik. Nah, silakan bisa ditutup oleh siapa ini untuk presentasinya hari ini? Siapa yang mau menutup? Tadi hostnya siapa? Ayo, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Ya, Mem. Selamat siang. Ya, terima kasih, Mem. Terima kasih, Terima kasih, Mem. Saya mohon izin live dulu ya. Ya, Mem. Ya, Mem.